Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini marilah hati kita mau bersama-sama mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan mengakui di dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul untuk beribadah dengan sukacita. Mari kita sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 bait yang pertama sampai dengan baitnya kedua. Mari kita pujikan bersama. saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama
menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita di dunia ini. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Demikian kebenaran firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ajakan juru selamat ini sungguh melegakan hati kita. Bagi kita semua yang memiliki beban-beban dalam kehidupan kita, entahkah itu ketika kita sakit, ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam masalah, ketika kita mungkin sedang dikucilkan. Ini ajakan yang membawa ketenangan dan damai sejahtera, bahkan yang hidup kita. Akan tetapi seringkali kita mengabaikan ajakan, kita lalai untuk memprioritaskan Tuhan. Kita lalai untuk datang kepadanya. Padahal kita tahu Dia sumber kekuatan kita dan Dia sumber jalan keluar kita. Untuk itu marilah kita berdiri, merendahkan. Kita mau mengakui segala kelalaian kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengan merendahkan hati kita, dengan mengatakan yang demikian. Jika kita mengatakan bahwa kita tiada berdosa, maka sesungguhnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Dan sungguh kebenaran itu tiada pada kita. Sebab itu marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah dengan mengatakan yang demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta berbuat jahat. Maka sekarang ya Allah kami, tolong dengar apalah kiranya akan doa kami, dan kiranya Engkau bersedia mengampuni segala dosa kami. Karena ketika kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu, ini bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat melimpah. Amin. Berita ampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati saya memberitahukan berita pengampunan dosa.
Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan sehingga Ia mau mengampuni segala dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman kita kepadanya. Maka hal itu bukannya kita, bukan usaha kita, bukan kebaikan kita, melainkan karena karunia Allah. Syukur kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita akan bersama menyiapkan pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang Lukas pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-42. Pasal yang ke-10 ayat 30 yang ke-42. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa memohon tuntunan daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Berapa kali di dalam segala kesalahan dan kelalaian kami, Engkau masih setia kepada kami. Engkau menunggu kami. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kembali kepadamu. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Apalah kami ini Tuhan tanpa Engkau. Kami dibuat berarti. Kami berharga, kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah asal dari hati kami, dari yang terdalam, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terlepas dari apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kami percaya ada Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang luar biasa sedang menopang kami. Hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami mau dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Apa terbatasnya hamba ini untuk kebenaran firman-Mu. Tetapi kuasa firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun yang ada di dunia ini. Engkau tolong kami membuka hati kami, merendahkan diri kami,
merendahkan hati kami, supaya firman-Mu yang ajaib itu Tuhan benar-benar berbicara untuk mengubahkan hidup kami menjadi semakin menyukakan hati-Mu. Berkati kami semua Tuhan, para pelayan-Mu maupun juga jemaat-Mu yang hadir, bahkan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan atau turut beribadah secara live streaming. Tuhan memberkati mereka. Dan kiranya firman-Mu ini Tuhan, firman-Mu yang mengubahkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami memohon berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Lukas pasal 10 ayat 38 ke 42. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop, mari. Ketika Yesus dalam perjalanan tiba di kampung, seorang perempuan yang menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dia telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita akan bersama-sama merenungkannya, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh Engkau Allah yang hebat, sungguh Engkau Allah yang mengerti dan peduli kepada kami secara pribadi lepas pribadi. Engkau peduli dengan pergumulan kami, Engkau peduli dengan keadaan lingkungan kami, Engkau peduli dengan gereja kami, Engkau peduli dengan keluarga kami, Engkau peduli dengan bangsa dan negara kami. Kami terus menaikkan doa kami kepadamu Tuhan. Kami merendahkan hati kami. Kami terus memohon, terus campur tangan di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Kami sedang menjalankan new normal. Kami bersyukur jika kami masih diizinkan untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja. Di daerah-daerah yang lain masih ada yang belum mengadakan kebaktian atau ibadah bersama-sama saat mereka di gedung-gedung gereja mereka. Mengurangi sukacita kami, rumah-rumah kami, gereja pada kami dan menguatkan kami dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian. Sungguh Tuhan, ketika kuasa jahat berusaha membatasi kami, kuasa-Mu tidak membatasi kami, untuk kami terus diberkati dan dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hari ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mohonkan ada kejujuran ketika mereka, Tuhan menjagai, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, biarlah Indonesia ini tetap kesatuan Republik Indonesia. Ini berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda bahasa ibu kami. Percaya di dalam Tuhan Yesus kami gereja-gereja pun juga memiliki cara-cara yang berbeda dalam kami menyembah Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kami rindu dipersatukan dan menanti-nantikan kedatangan-Mu. Janganlah perbedaan itu memecah belah kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, aparat-aparat negara yang lainnya. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan. Kami terus berdoa untuk upaya pembungkus COVID-19. Tuhan, berkatilah mereka. Tuhan, untuk mereka. Bahan-bahan yang digunakan, yang diperlukan, Tuhan yang kami juga doakan ya Allah Bapa untuk jemaat Tuhan di GITJ Pati. Jika saat ini mereka sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang dirawat di rumah, yang dalam masa pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berkata atas kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan menolong mereka, memberi kesehatan dan kesembuhan kembali. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, terkhusus untuk Bapak Korles Silalahi, Ibu Lasmina Turnip, Bapak Sawoyo, dan anaknya Bapak Andre yang sedang opnam di rumah sakit. Tuhan mengasihi mereka juga keluarga mereka. Kami doakan jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan. Kami doakan jemaat Tuhan yang mencari jodoh. Kami doakan jemaat Tuhan yang sedang dalam persoalan di rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberi pekerjaan yang tepat. Tuhan memberkati, memberi jodoh yang bersama-sama membangun rumah tangga untuk memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, anak-anak mudamu dijagai dalam pergaulannya, menemukan pribadi dalam kehidupannya. Kami juga doakan jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai dengan 30 Agustus. Mereka yang bertambah usia, bahkan yang berulang tahun pernikahan, diberkatilah pernikahan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tangga mereka. Kami berdoa jika di gereja ini sedang merencanakan atau sedang mempersiapkan operasi majelis, Tuhan memberkati yang telah diusulkan, diberkati oleh Tuhan, dipakai nama-nama yang nantinya terpilih. Setiap orang-orang, anak-anak Tuhan yang terpilih Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kemajelisan yang sudah berjalan, yang akan berakhir. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kami berdoa juga ya Allah Bapa, biarlah di gereja ini nama Tuhan semakin dipermuliakan, kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan. Kami juga teringat akan para lansia, mereka yang tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Berkati mereka satu persatu. Kami berdoa untuk semua pelayanan yang dikerjakan di dalam ibadah ini, semua peralatan
pelayan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diberi Yesus, mendukung dalam kemuliaan, dalam persekutuan kami. Berkati hati kami Tuhan, beribadah, tidak hanya menjalankan, tetapi senantiasa baru, hari lepas di dalam kami mengenal akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Tuhan mendengarkan doa kami dan menjawabnya tepat pada waktunya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya, firman Tuhan sebagai pengantar persembahan kita. Demikian kebenaran Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Kita akan mengiringi dengan pujian dari Kidung Pasaman Jawi, ongkos 350 podo setunggal ngantos sak rampungipun. Semoga kita puji akan sesarengan.
dipersilakan untuk berdiri. Mari kita doa. Bapa, inilah persembahan yang dapat kami berikan kepadamu, sebagian kecil dari harta yang Tuhan sudah. Kami bersyukur Engkau terus memberkati kami, dan kiranya ucapan syukur kami membawa persembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengulurkan tangan memberikan persembahan syukur, baik juga persembahan persepuluhan. Tuhan sendiri yang akan membuka tingkap-tingkap langit berkat, mencukupkan segala kebutuhan, bahkan memberikan kemurahan hati bagi jemaat untuk bisa saling menolong satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk anak Tuhan yang dipilih untuk mengelola persembahan ini. Tuhan memberi hikmat, kejujuran, menyimpan persembahan ini, bahkan menggunakan untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Tuti Wiyoto. Dipersilahkan.
jalan sendiri. Melewati semu jalanku gelap dan Tuhanku pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku lemah dan hangat letih. Tuhanku pertolonganmu, ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku. Dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri. Terima kasih Bu Tutik Wiyoto yang sudah mempersembahkan pujian untuk Tuhan, dan dalam pujian bahwa seberapa hebatnya kita ini. Mungkin kita orang yang punya jabatan, kita orang yang punya banyak harta, tetapi kita tidak bisa jalan sendiri di dunia ini. Kalau tanpa Tuhan Yesus, kita ujung-ujungnya pasti adalah kebinasaan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, Dia yang menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul atau tema memilih bagian terbaik. Memilih bagian terbaik. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak lebih dari satu, secara langsung ataupun tidak langsung pasti pernah membandingkan, ya, langsung ataupun tidak, membandingkan. Membandingkan itu membedakan. Beda dengan membanding-bandingkan, beda dengan membeda-bedakan, ya. Membandingkan itu maksudnya seperti ini. Contohnya, oh, kalau kakak kalem, tidak banyak bicara, terus dia itu lebih suka di rumah. Tapi kalau adiknya itu ya, wah, set blas.
jarang di rumah, lebih suka berpendapat daripada mendengar pendapat. Dalam artian kalau bahasa Jawa saya itu lebih suka mbadali, bantah. Perkataan itu tidak langsung diterima, tapi dia punya ide disampaikan dulu. Nah, ini bukan berarti jelek loh Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, tapi kalau membanding-bandingkan di negatif Bapak Ibu Saudara, kesannya jadi negatif karena ada satu yang dibanggakan dan ada satu yang seolah-olah disisihkan. Wah iki lho ra iso koyo Mbak Yumu misalnya. Kakakmu, tuh lihat tuh kakakmu rajin dada. Kamu itu, nah ini berarti membanding-bandingkan. Padahal kalau kita mau menyadari dan memahami, Tuhan itu memang membuat kita berbeda. Satu dengan yang lain itu unik. Tidak sama, meskipun dalam rahim yang sama, tetapi ketika bertumbuh dia punya watak yang berbeda. Kalau yang mungkin punya anak kembar atau saudara kembar, meskipun mereka mirip, tetapi juga pasti punya sifat atau kepribadian yang tidak selalu sama, yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan bahwa Yesus dalam perikop tadi, Yesus dan tentunya dengan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Kalau saya pelajari dalam tafsiran disebutkan bahwa tempat dituju oleh Yesus dan para murid rombongannya itu adalah Yerusalem. Dan kemudian ia tiba di sebuah kampung atau sebuah desa tempat tinggal Marta dan Maria, yaitu daerah Betania. Menurut sumber ini adalah seorang janda. Tidak tahu apakah dia punya anak atau tidak. Saya tidak mempelajari lebih lanjut tentang hal itu, tapi yang saya dapati bahwa Marta ini adalah seorang janda. Dia punya saudari, yaitu Maria. Kemudian punya saudara juga, yaitu Lazarus, yang dibangkitkan oleh Yesus. Dan dari teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mendapati bahwa serumah dengan Marta. Maria tinggal serumah dengan Marta. Dan Marta, meskipun dia seorang janda, dia menjadi pengurus rumah tangga. Atau bisa juga disebutkan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangganya. Di sini ada ibu-ibu janda. Ibu-ibu janda yang strong, yang kuat. Yon sewu, ditinggal oleh suaminya, dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Anak-anak mungkin masih kecil, masih butuh banyak biaya, ada yang mapan, tetapi karena kekuatan dari Tuhan diberikan kemampuan, meskipun single, atau kalau bahasa kerennya sekarang single parent ya, orang tua sendiri, mendidik anak sendiri, tapi Tuhan beri kekuatan. Marta menjadi pengurus rumah tangga atau tanggung jawab dalam rumah tangganya. Dia juga bertanggung jawab untuk Maria dan juga Lazarus. Dan hal ini dari cara dia menerima Yesus dan murid-muridnya. Dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang atau tuan rumah menerima tamu yang ke rumahnya, dia itu tidak hanya menyiapkan hidangan saja, makan, minum dan sebagainya, tetapi juga menyediakan tempat untuk menginap di rumahnya. Ingat peristiwa ketika Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Yesus katakan,
Jika di suatu kota ada seseorang yang bersedia menerima engkau, tinggallah di rumah itu dan makan minum apa yang disediakan oleh tuan rumah itu. Tinggal, tidak tahu berapa lama, tetapi mereka menyediakan tempat. Pada zaman perjanjian lama, seorang nabi juga disediakan tempat oleh seorang janda di kamar atas. Siapa Bapak Ibu? Nabi siapa? Elia atau Elisa? Disediakan tempat di kamar atas. Ketika Nabi itu datang, itu kamarnya. Jadi ketika berkunjung, menyediakan tempat. Dalam artian memberi tumpangan. Ya kan? Firman Tuhan juga katakan, kamu harus memberi tumpangan. Tumpangan itu tidak berkata kita naik motor terus ada orang di jalan numpang nunut, tidak seperti itu, tidak sebatas itu. Tetapi tumpangan itu yaitu tadi menjamu orang yang datang ke rumah kita, bahkan menyediakan yang mereka perlukan, sekedar yang diperlukan. Dan tentulah ketika kita berusaha memahami situasi Marta dan Maria, pastilah bahwa mereka memahami akan hal ini, karena mereka juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka telah mempersiapkan berkaitan dengan keperluan tamu-tamu mereka. Yesus tidak datang sendiri, bersama dengan rombongan. Dan ketika Tuhan Yesus dan rombongannya di rumah, sekedar apa yang diperlukan oleh mereka, para tamu itu, Marta dan Maria pasti sudah menyiapkannya. Namun ada hal-hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Kalau saya mempelajari itu banyak sekali Bapak Ibu. Tapi saya mengambil poin ini. Yang pertama, Marta dan Maria sama-sama telah menerima Yesus di rumah mereka. Perhatikan atau membandingkan bahwa di luar sana ada banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Tapi Marta Maria, dia mau menerima. Ingat kisah ketika Tuhan Yesus tiba di daerah Gerasa. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan, legion ke babi-babi. Baru datang ke daerah, Yesus dan murid-muridnya sudah ditolak, diusir, pergi. Jadi ada banyak orang yang menolak Yesus, tetapi Marta dan Maria menerima Yesus. Jika kita tarik ke zaman sekarang, banyak orang juga menolak untuk menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Meskipun hari-hari kedatangan Kristus yang kedua sudah semakin mendekat. Sudah semakin mendekat. Banyak sekali orang-orang yang masih menolaknya, yang tidak mau menerimanya. Meskipun sebenarnya tahu kebenaran Kristus. Jangan hanya berpikir bahwa hanya orang Kristen yang mempelajari tentang kitab suci atau Alkitab. Orang-orang non-Kristen, mereka juga mempelajari. Mereka pengen tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran. Bahkan mungkin kalau orang Kristen yang hanya abangan kalau bahasa saya, biasa saja, tidak benar-benar tidak mempelajari Alkitab. Kalau berdebat dengan mereka bisa kalah, Bapak Ibu.
Berarti kan mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bahkan mereka menolaknya ada yang secara terang-terangan, ekstrim. Bahkan, ya kan, menganiaya pengikut Kristus atau orang Kristen. Dan lagi, karena berpikir dengan menganiaya pengikut Kristus, kekristenan akan berkurang, berakhir, tetapi salah. Dan syukur kepada Allah jika saat ini kita ini mengaku dan percaya serta mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Bapak Ibu sudah mengambil komitmen itu? Mengambil keputusan itu? Menerima Tuhan Yesus secara pribadi, mempersilahkan Roh Kudus membimbing hidup kita, ataukah kita hanya ikut-ikut orang tua kita, ataukah kita hanya ikut-ikut suami kita, ikut-ikut istri kita, ikut-ikut saudara kita? Sudahkah itu menjadi keputusan pribadi kita, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau belum, kalau sekarang masih hidup, berarti masih ada. Kalau sudah menerima Tuhan Yesus, terima dengan sepenuh hati. Jangan sampai digoyahkan dengan apapun di dunia ini. Bagi orang-orang muda, jangan digoyahkan dengan orang ganteng, dengan orang cantik yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jangan digoyahkan dengan jabatan, dengan harta, atau bahkan kita yang sudah berkeluarga, jangan digoyahkan oleh rekan kerja kita yang nampaknya lebih klimis dari istri kita, yang nampaknya lebih cool dari suami kita, yang nampaknya lebih mentereng dari pasangan kita. Hati-hati. Kalau kita hanya menerima dalam mulut kita saja, tanpa kita benar-benar hayati dan hidupi, godaan itu bisa menyeret kita untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, meskipun Marta dan Maria sama-sama telah menerima Yesus di rumah mereka, tetapi cara mereka menyambut Yesus berbeda. Tadi loh, di awal-awal saya katakan, meskipun mereka bersaudara, tetapi cara mereka, sikap, sifat, itu ada perbedaan. Tidak selalu sama, berbeda. Maria menyambut Yesus dengan cara duduk diam di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ayat yang ke-39. Perempuan itu, maksudnya Marta, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya, terus mendengarkan firman-Nya, ucapannya, logos. Yang disampaikan Tuhan Yesus itu pasti adalah firman yang bisa menguatkan, yang bisa menghidupkan. Duduk di kaki seseorang seperti dia sedang menyediakan dirinya didik atau diajar oleh. Duduk dekat kaki Yesus itu mengibaratkan seperti itu. Dia menyediakan, menyerahkan, bersedia untuk diajar oleh orang tersebut, oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan duduk di dekat kaki Kristus sambil mendengarkan ucapannya atau firman-Nya,
kita menunjukkan kesediaan kita untuk menerima dan juga menjalankan kepatuhan serta penyerahan diri sepenuhnya kepada. Artinya bahwa seseorang itu benar-benar mendengar, benar-benar mempelajari dan kemudian mentaatinya. Itu tidak disambi. Kalau kita ibu-ibu kadang-kadang ya, kita duduk-duduk misalnya mendengarkan radio atau menonton televisi, kita mungkin sambil nyetrika atau sambil kupas-kupas bawang dan sebagainya. Ini duduk yang dimaksudkan, ini Maria melakukannya dengan pasif. Dalam artian bahwa dia benar-benar hanya fokus pada perkataan Tuhan Yesus dan tidak melakukan aktivitas lainnya. Fokus. Kalau kita duduk sambil mainkan HP, kadang kita enggak terlalu paham orang itu ngomong apa, bilang apa itu, kita lupa. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang punya kebiasaan mungkin sambil apa, tapi sebenarnya dia menerima. Ada yang seperti itu. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah benar-benar fokus, menerima, mengerti, bahkan mau mempelajari. Seperti saat ini Bapak, ketika panjenengan, saya, kita sedang belajar firman Tuhan. Diharapkan bahwa panjenengan tidak hanya duduk, diam, cukup di sini. Tapi nanti sampai di rumah, kok iki ora paham yo, apa yo maksudnya. Ini kita ada kehausan, kerinduan, ada keinginan yang mendalam untuk mengerti firman Tuhan. Maksudnya apa yo? Terus bagaimana ya caranya untuk mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan saya? Yang di depan mata, tetapi Tuhan mati. Sikap yang diambil oleh Maria ini menurut Marta tidak baik. Ketika sibuk, dia menyibukkan diri, yang dia menurut dia itu adalah sedang melayani. Menurut Marta dia sedang melayani Tuhan Yesus dan rombongannya. Jadi dia menyibukkan diri dengan banyak hal, banyak yang dikerjakan. Bahkan dia lupa untuk mendengarkan perkataan Yesus. Simpelnya Bapak Ibu, kalau kita simpelnya, istilahnya seperti ini. Ditamoni kok ora dijagongi, malah ditinggal sembarang-sembarang. Simpelnya seperti itu. Tuhan Yesus datang ke rumah kita, ke hati kita, kita terima dia, tapi kita tinggalkan dia. Kita tidak mau dengarkan dia. Dijar-jarke, kita sibuk. Kita seolah-olah mengerjakan pelayanan. Kita mengurusi A sampai Z. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Baik di rumah tangga kita ataupun di dalam pekerjaan kita. Bahkan lebih ekstrimnya kita sibuk pelayanan di gereja. Tetapi fokusnya lupa. Bukan lagi kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk menerima pujian dari orang-orang yang kita layani. Entahkah itu pujian dari keluarga kita, pujian dari bos kita, bahkan pujian dari jemaat-jemaat yang dilayani. Fokusnya berbeda. Tetapi ketika Marta sibuk dan dia kemudian, kan Bapak Ibu, dia ini menyuruh Tuhan Yesus loh. Dia menyuruh Tuhan Yesus, ayat 40. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Weh, siapa engkau nyuruh-nyuruh Tuhan Yesus? Ketika kita sudah banyak pelayanan, kita ini hamba atau majikan toh? Kok nyuruh-nyuruh Tuhan Yesus? Nyuruh dia menuruti apa keinginan kita. Nyuruh dia
menuruti segala kita, pergumulan kita. Kalau mungkin kita punya pergumulan, misalnya hal yang umum, kita sakit, kita bergumul dan Tuhan belum sembuhkan, tidak usah maksa toh sama Tuhan. Kita bergumul tentang keluarga kita yang mungkin masih belum benar-benar dipulihkan, tidak usah maksa toh sama Tuhan. Yang penting kita sudah menyerahkan pergumulan itu pada Dia. Dia tahu cara menolong kita, tahu waktu yang tepat. Pergumulan di gereja kita, tidak usah maksa Tuhan toh. Kan saja dan percaya, berserah. Dan Yesus justru menegur Marta, Bapak Ibu Saudara. Benar kan? Marta, Marta, engkau kuat dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukan kegiatan Marta yang ditegur, Bapak Ibu, tetapi pikir Marta, fokusnya Marta. Piye iki engko nek misale piringe kurang, secara umumnya ketika menyambut tamu ya, engko nek makanannya kurang, piye iki engko, hal yang simpel sebenarnya, tetapi itu membuat Marta khawatir dan itu menyusahkan Marta. Sama dengan hidup kita, piye iki engko anakku, piye iki engko, piye iki engko nek gak ono sing ada, Bapak Ibu. Piye iki engko gerejane? Tenang, ini gereja Tuhan. Dan kalau ada orang-orang yang terpanggil, pasti dia diberkati dengan luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Diberkati kemampuan, kesehatan, bahkan anak-anaknya ketika dia benar-benar fokus mau melayani Tuhan, tidak mencari embel-embel yang lain. Tuhan Yesus menegur Marta karena kekhawatirannya. Yang ditegur adalah sikap khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan dia tidak senang karena Marta menyangka bisa menyenangkan dia dengan pertemuan yang mewah dan hebat. Dalam pandangan Kristus ini adalah suatu kesalahan, yaitu menyibukkan diri dengan berbagai macam pelayanan dan fokus pelayanan yang keliru. Tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, tetapi mendapat penghargaan atau pujian. Mari memperhatikan hal ini. Kepedulian dan pengejaran duniawi yang berlebihan ini seringkali menjadi penyebab gangguan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita terlalu keras bekerja, pengen sukses kayak konco-koncone kae lho, tuku mobil dan sebagainya. Anakku pengen teman-temannya kae lho, tak les-leskan sampai dia tidak ada waktu untuk berdoa secara pribadi, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Bagian bersama Kristus adalah bagian yang terbaik. Ini adalah bagian bagi jiwa dan kekekalan kita. Harta kita itu kalau mati tidak dibawa, Bapak Ibu. Anak-anak kayak kalau kita mati tidak dibawa. Tetapi bagian kita adalah duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan Dia, mengerti apa yang Dia maksudkan, mempelajari, bahkan mentaati yang menjadi perintah-perintah Yesus. Orang-orang yang memilih bagian yang terbaik bukan saja akan menerima apa yang, tetapi juga akan mendapat pujian atas pilihan mereka pada hari agung kelak dalam masa kekekalan, Bapak Ibu. Mungkin tidak secara langsung sekarang. Untuk itu marilah kita
kita ini hanya mengingini Dia, Yesus Kristus, lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Fokus kita benar-benar menginginkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan bersama-sama mengambil waktu teduh akan kasih dan kebaikan Tuhan. Sudahkah bahwa kita ini benar-benar, sudahkah kita ini untuk duduk dekat dengan Dia, ataukah kita masih belum untuk duduk dekat dengan Yesus? Mari kita akan memujikan lagu Jadikan ku hamba setia kepadamu Tuhan. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkepadamu. Katakan lebih dari segalanya, ingin kau lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata ada artinya, ku ingin lebih lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Emas, perak dan permata tiada arti. Katakan ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Musik tetap menyanyikan lagu ini. Kita mau merenungkan kasih Tuhan yang sudah begitu banyak Dia kerjakan untuk hidup kita, untuk kita sendiri, untuk suami atau istri kita, untuk orang,
untuk orang yang kita kasihi, untuk anak-anak kita, untuk gereja ini, untuk bangsa ini, bahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan kita. Dia sudah mengerjakan bagiannya. Kita memilih bagian yang terbaik, duduk dekat di kakinya, menyibukkan diri atau menyusahkan diri dengan perkara-perkara duniawi, dengan kekhawatiran-kekhawatiran kita, tetapi serahkan semua itu di kaki Tuhan Yesus. Kita bersedia untuk dididik dan hidup Dia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Katakan lebih dari segalanya. Yesus Tuhan. Mari bersama-sama nyanyikan bagian rap ini. Lebih dari segalanya, sungguh Engkau Tuhan, perak dan permata, tiada artinya. Katakan sekali lagi, ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia Tuhan, bawa hati kami untuk rindu dekat kepadamu. Sebagai apapun kami ini Tuhan di dunia ini, tidak penting. Yang terpenting adalah kami bersekutu semakin erat dan semakin erat dengan Engkau. Bimbing jalan kami, Engkau yang menuntun jalan hidup kami Tuhan. Mari kita akan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama berdiri. Kita mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Akan dipandu oleh pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Pada Roh Kudus.
9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk warta jemaat dipersilakan pada majelis yang bertugas. Sebelum membacakan berita jemaat, perkenankan kami atas nama seluruh majelis GTJ Pati mengucapkan terima kasih jemaat tamu yang telah hadir mengikuti kebaktian berzakat bersama kami di sini. Tuhan Yesus memberkati. Berita jemaat Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 akan dilayani 3 kali kebaktian. Yang pertama untuk jam 7, Ebenezer Pati Tengah, Winong Gerbang Harapan, dan Wijaya Kusuma, Singer oleh Marturia Winong Gerbang Harapan. Untuk jam 9.30, yang pertama Philadelphia Sukoharjo, Bethlehem Dosniroha, Immanuel Kutoharjo, Sola Gracia Plangitan, Singer Philadelphia Sukoharjo. Yang selanjutnya untuk jam 16.30 untuk Pati Winong Betani El Sadai Rendole, untuk Singer El Sadai Rendole. Yang kedua, ibadah sekolah minggu GITJ Pati dilayani tiap. Yang ketiga, akan dilayani lepas sambut dari sekolah minggu ke remaja dan pada hari Minggu tanggal 6 September 2007, dimohon orang tua mengingatkan putra-putrinya. Yang keempat, telah diterima persembahan 1 set sound keyboard Laksmita Adi atau Dita, kelompok Kutoharjo Parmai. Yang kelima, berulang tahun dari tanggal 24 sampai 30 Agustus 2020 sebanyak 14 orang seperti data yang ditayangkan. Untuk itu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang keenam, penerimaan tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama, kantong merah sebesar Rp3.581.000, persembahan perpuluhan Rp7.340.000, persembahan syukur istimewa sebesar Rp3.317.000, terdiri dari NN 5 amplop A 5.025.000, NN 20.000, keluarga Novi Budiarto 2.222.000, IB 1 juta, NN 50.000. Persembahan perjamuan kudus di rumah-rumah sebesar Rp1.010.000, persembahan untuk sekolah minggu Rp20.000, persembahan untuk pemuda Rp35.000, kantong kuning Rp1.859.000. Jumlah persembahan pada tanggal 23 Agustus 2020 sebesar Rp17.162.000. Yang ketujuh, bersama ini kami menghimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak dan tidak berdesak-desakan untuk pulang dari tempat ini. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk warta jemaat yang telah disampaikan. Dan marilah kita pada saat ini akan segera mengakhiri ibadah. Kita akan memuji nama Tuhan. Nomor 400, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Pada baitnya yang ketiga kita akan bersama-sama berdiri untuk memujikannya. Mari kita pujikan bersama.
akan bersama-sama mengambil waktu teduh untuk mengarahkan hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihlah bagian yang terbaik yang disukai oleh Tuhan Yesus. Duduk dekat kakinya, mendengarkan perkataannya, mengerti apa yang dimau untuk kehidupan kita. Mari pulanglah dengan sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat yang daripada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin.